Semangat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Sumiana selaku pembimbing saya, yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku penguji pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Zani Kusuma Putri. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Bank BBDIY menjadi National Champion Bank Transformasi menjadi Bank Devisa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi ekspor-impor, Bank BBDIY sebagai bank daerah di DIY, dan Bank BBDIY belum menjadi bank devisa. Data dari BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor di Indonesia mencapai 20.000 juta US dollar untuk ekspor dan 18.000 juta US dollar untuk impor. Sehingga Bank BBDIY harus memperluas wilayah layanannya menjadi bank devisa untuk membantu para UMKM yang bergerak di ekspor-impor. Bank BBDIY sendiri merupakan bank umum non-devisa dan juga BUMD dengan modal sebesar 4 triliun rupiah. Namun, Bank BBDIY belum dapat melayani transaksi valuta asing karena Bank BBDIY belum menjadi bank devisa. Rumusan masalahnya yaitu terdapat potensi ekspor-impor di wilayah DIY Jateng pada khususnya. Bank BBDIY belum berstrategi memperluas wilayah lainnya dengan bertransformasi menjadi bank devisa. Adanya kebutuhan penambahan modal dan kesiapan SDM untuk bertransformasi menjadi bank devisa. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank BBDIY untuk menjadi bank devisa? Bagaimana kondisi keuangan Bank BBDIY dalam mendukung Bank BBDIY dalam menjadi bank devisa? Bagaimana kesiapan SDM Bank BBDIY untuk mendukung Bank BBDIY menjadi bank devisa, dan bagaimana eksekutif Bank BBDIY membaca kondisi saat ini dan potensi keuangan masa depan ketika menjadi bank devisa, mampukah mengambil keputusan untuk bertransformasi? Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan tentang penyusunan strategi transformasi organisasi dengan mempertimbangkan aspek posisi keuangan, SDM, dan potensi pendapatan. Landasan teori yang digunakan yaitu teori Dynamic Capability, teori Dynamic Accountability, dan teori Adaptive Structuration. Teori Dynamic Capability menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dalam mengintegrasikan, membangun, dan merekonfigurasi kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang cepat berubah, sehingga dalam teori ini meliputi kemampuan mengabsorpsi, beradaptasi, dan berinovasi. Tujuan dari analisa Dynamic Capability yaitu sensing, seizing, dan transformasi. Penelitian ini menggunakan analisis Dynamic Capability dalam mempertimbangkan strategi Bank BBDIY bertransformasi menjadi bank devisa. Teori Dynamic Accountability menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan memberikan pertanggungjawaban atas hasil dari proses adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan untuk memenuhi atau melebihi harapan stakeholder, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi operasi dan layanan mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan regulasi internasional. Dalam konteks strategi Bank BBDIY untuk menjadi national champion melalui status bank devisa, teori ini bisa diinterpretasikan melalui kemampuan bank untuk secara dinamis menyesuaikan strategi operasi dan layanan Bank BBDIY sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan regulasi internasional. Teori Adaptive Structuration menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dengan sengaja memodifikasi struktur perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bank BBDIY bertransformasi menjadi bank devisa merupakan bentuk adaptasi atas kebutuhan masyarakat, terutama nasabah yang bergerak di sektor ekspor-impor. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif, jenis penelitian studi kasus di Bank BBDIY, metode pengumpulan data berupa laporan keuangan tahun 2021 sampai dengan 2023, dan ditriangulasi dengan wawancara ke pejabat Bank BBDIY yang menempati posisi sebagai pengusul kebijakan dan mantan komisaris Bank BBDIY yang mewakili pemegang saham. Metode analisis data yang dilakukan dengan perbandingan aset, outstanding loan, dana pihak ketiga, NPL, BOPO, NIM, dan LDR masing-masing bank, dan triangulasi dengan wawancara dengan panduan pertanyaan. Hasil penelitian dan pembahasan dilihat dari kondisi keuangan, kesiapan SDM, prospektus menjadi bank devisa, dan pemilik majority mempersiapkan regulasi. Dari kondisi keuangan dilihat pada grafik NIM versus LDR. Tahun 2023, Bank BBDIY memiliki rasio NIM tertinggi dan LDR rendah. Seharusnya semakin besar LDR, semakin besar NIM yang diperoleh, karena semakin banyak dana yang disalurkan menjadi kredit. Sehingga semakin banyak pula NIM yang dapat diperoleh.
NIM dapat semakin besar dengan catatan tidak adanya kredit macet yang disebabkan oleh penyaluran kredit, atau bisa disebut bahwa NIM semakin besar apabila kualitas kredit terjaga. Selain itu, suku bunga kredit yang direalisasikan juga dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya NIM yang diperoleh. Rendahnya suku bunga yang diberikan mengakibatkan NIM yang diperoleh juga rendah. Sehingga meskipun LDR tinggi namun NIM diperoleh juga rendah. Sebagai bank devisa, perlu diperhatikan apabila rasio LDR lebih dari 90%, perbankan perlu mewaspadai terkait likuiditas dalam menghadapi fluktuasi pasar internasional. Pada grafik NIM versus BOPO, Bank BBDIY memiliki NIM tinggi dan BOPO rendah. Semakin kecil BOPO, semakin efektif perbankan dalam menjalankan operasionalnya. Korelasi antara NIM dan BOPO yaitu semakin tinggi NIM dan semakin rendah BOPO, maka semakin efisien perbankan dalam mendapatkan laba dan semakin efisien perbankan dalam menjalankan operasional perbankan. Bank Mandiri sebagai bank devisa sering terlibat transaksi internasional yang memerlukan manajemen risiko kredit dan suku bunga yang baik. NIM yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dan suku bunga dengan baik, sedangkan BOPO rendah menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional terkait risiko kredit dan suku bunga. Pada grafik NIM versus OSL, Bank BBDIY pada tahun 2023 memiliki NIM yang tinggi namun OSL yang masih rendah. Perolehan yang dimiliki oleh Bank BBDIY disebabkan oleh bunga kredit yang dijual dan diiringi dengan kualitas kredit yang terjaga. Sehingga OSL yang diperoleh rendah namun tetap dapat menghasilkan NIM yang tinggi karena CKP yang terbentuk rendah. Korelasi antara NIM dan OSL yaitu semakin tinggi OSL maka semakin tinggi NIM. Artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi dengan mendapatkan pendapatan operasional yang tinggi. NIM juga disebabkan oleh suku bunga yang diberikan. Rendahnya suku bunga yang diberikan mengakibatkan NIM yang diperoleh juga rendah, meski OSL yang disalurkan tinggi. Pada grafik NPL versus OSL, semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin kecil NPL-nya. Bank BBDIY tahun 2023 memiliki OSL rendah dan NPL yang lebih tinggi. Berbeda dengan bank devisa, menjadi bank devisa dapat meningkatkan OSL dan mampu menurunkan NPL. Pada grafik DPK versus OSL, semakin tinggi dana pihak ketiga, semakin tinggi kredit yang dapat disalurkan. Korelasi ini sejalan dengan semakin banyak dana yang dihimpun, maka dana yang dapat disalurkan juga semakin banyak. Bank BUMN dan Bank BUMD dengan status bank devisa memiliki kemampuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana lebih banyak dibandingkan dengan Bank BUMD non-devisa karena bank devisa mampu menangkap peluang untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana nasabah yang bergerak di bidang ekspor-impor. Aset versus OSL pada grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh sebuah bank, semakin besar pula kredit yang dapat disalurkan. Bank BUMN dan Bank BUMD dengan status bank devisa memiliki aset dan OSL yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BUMD non-devisa. Perbedaan ini menunjukkan semakin tinggi aset sebuah bank, maka semakin besar pula peluang dalam menyalurkan kredit. Pada grafik aset versus DPK, aset dan dana pihak ketiga berjalan beriringan, sehingga semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh sebuah bank, semakin tinggi pula aset yang dimiliki. Bank BUMN dan Bank BUMD dengan status bank devisa memiliki aset dan dana pihak ketiga yang lebih besar daripada Bank BUMD non-devisa. Pada grafik aset versus NPL, semakin tinggi aset maka NPL-nya semakin rendah karena tingginya aset berpengaruh terhadap banyaknya kredit yang disalurkan atau banyak dana yang dihimpun, sehingga semakin banyak kredit yang disalurkan semakin kecil NPL-nya. Bank BUMN dengan status bank devisa memiliki aset yang lebih tinggi dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank BUMD. Bank dengan status bank devisa memiliki kondisi keuangan yang lebih baik daripada bank non-devisa. Pada grafik NIM versus NPL, Bank BDDI memiliki kondisi NIM tinggi namun diikuti oleh NPL yang tinggi pula. NIM yang tinggi disertai NPL yang tinggi menunjukkan bahwa Bank BDDI terlalu banyak mengambil resiko kredit sehingga berdampak pada kinerja keuangannya. Sebaliknya, NPL yang rendah dengan NIM yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang kuat dengan keseimbangan yang baik antara profitabilitas dan manajemen resiko. Pada grafik aset versus NIM, semakin tinggi aset, semakin rendah NIM yang diperoleh.
Bank BUMN dengan aset lebih besar namun menghasilkan NIM yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Bank BUMD. Penyebabnya, Bank BUMN memiliki aset yang tinggi tetapi kurang efisien dalam mengoperasikan perbankan, dampaknya NIM akan rendah. Persyaratan dan persetujuan kegiatan usaha dalam valuta asing salah satunya bank memiliki modal inti paling sedikit 1 triliun rupiah. Merujuk pada ketentuan OJK, Bank BDIY saat ini telah memiliki modal sebesar 4 triliun rupiah. Namun, narasumber satu menyampaikan bahwa modal cukup untuk menjadi bank devisa tetapi belum cukup untuk menghadapi resiko CKPN sehingga diperlukan komitmen tambahan modal untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa. Penambahan modal merupakan bentuk kesiapan kondisi keuangan untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa. Penambahan modal pun juga membutuhkan komitmen dari pemegang saham untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa. Kesiapan SDM. Bank Mandiri memiliki unit khusus yaitu International Banking and Financial Institution. Bank BNI memiliki unit khusus dengan nama Overseas Network. Bank BCP memiliki struktur organisasi khusus yang membidangi international dan transaction banking, dan Bank BDIY dalam struktur organisasinya belum memiliki unit khusus yang melayani transaksi valuta asing. Sehingga, kesiapan pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan SDM yang mampu melayani transaksi dalam valuta asing. Pembentukan struktur organisasi baru merupakan salah satu syarat pengajuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing seperti yang tulis pada surat edaran OJK pada tahun 2017. Menurut narasumber 2, untuk menjadi bank devisa diperlukan kesiapan SDM melalui pelatihan atau sertifikasi dan membentuk struktur unit khusus yang menangani transaksi valuta asing. Sehingga SDM Bank BDIY yang memiliki kompetensi dan skill yang memadai dan mumpuni. Prospektus menjadi bank devisa. Bank BDIY dalam menjadi bank nasional champion harus dapat mengambil setiap peluang yang ada terutama untuk memfasilitasi kredit UMKM yang bergerak di sektor ekspor-impor. Tingginya nilai ekspor-impor di Indonesia dan penyaluran kredit untuk valuta asing merupakan prospektus yang dapat diambil oleh Bank BDIY dalam menjadi bank devisa. Dengan prospektus tersebut dan dibandingkan dengan kondisi keuangan Bank BDIY, seharusnya potensi tersebut dapat diambil sehingga dapat meningkatkan OSL, NIM, dan LDR Bank BDIY. Namun, Bank BDIY juga harus bersiap terkait dengan risiko kenaikan CKPN dan NPL. Menurut narasumber 2, Bank BDIY menjadi bank devisa dapat memberikan fasilitas lebih, yaitu transaksi valuta asing sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan risikonya pun lebih rendah karena hanya disebabkan oleh perubahan kurs nilai tukar. Yang terakhir, pemilik majority mempersiapkan regulasi. Penambahan modal untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa juga diinformasikan melalui artikel pada laman website DPRD DIY. Terkait penambahan modal, narasumber 3 yang juga merupakan mantan komisaris Bank BDIY sekaligus mantan Kepala BKAD Yogyakarta mengarahkan pada kesiapan regulasi yang dibutuhkan oleh Bank BDIY untuk menjadi bank devisa. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber 2 yang menyatakan penyusunan regulasi menuju kesiapan untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa sedang diproses. Penambahan modal tersebut juga membutuhkan komitmen dari pemegang saham untuk mendukung Bank BDIY menjadi bank devisa. Kesimpulannya, kondisi keuangan Bank BDIY cukup baik dan memenuhi syarat menjadi bank devisa. SDM Bank BDIY perlu ditingkatkan. Bank BDIY memiliki peluang besar untuk menangkap potensi UMKM yang bergerak di ekspor-impor, dan proses penyusunan regulasi internal dan rancangan anggaran untuk penambahan modal sudah berjalan dan diharapkan selesai pada akhir tahun. Sarannya, penambahan modal diperlukan agar Bank BDIY memiliki kemampuan lebih baik dalam penyaluran kredit ekspor-impor dan mengelola risiko likuiditas. Bank BDIY perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai terkait penyaluran kredit dan transaksi valuta asing. Bank BDIY perlu memprioritaskan peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM di bidang ekspor-impor sehingga dapat meningkatkan OSL, LDR, dan pertumbuhan NIM. Pemilik majority perlu mempercepat proses penyusunan regulasi internal serta persetujuan anggaran penambahan modal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.